Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat yang dirahmati Allah, kita kembali bertemu di tayangan berikutnya. Sebelum saya lanjutkan, saya persilahkan bagi sahabatku semua untuk subscribe, like, komen, dan bagikanlah tayangan ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Suatu ketika, Baginda Rasulullah mendapatkan sebuah nasihat dari malaikat Jibril. Nasihatnya hanya 3, namun nasihat ini sangat penting kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Jibril berpesan kepada Baginda Rasulullah, "Ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu, namun ingatlah engkau pasti berjumpa dengan kematian. Mari kita cerna baik-baik nasihat Jibril ini. Betapa ini sebuah kebenaran hakiki. Ketika Allah memberikan nikmat hidup kepada kita, kita pun harus siap menghadapi kematian. Hanya saja tidak ada orang yang tahu kapan dia akan berjumpa dengan kematian. Tugas kita adalah menyiapkan diri kita dengan baik sebelum peristiwa tersebut datang menghampiri kita. Nah, terkait dengan hal ini ada sebuah kisah menarik yang layak untuk menjadi pelajaran hidup kita. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam kedatangan seorang tamu yang istimewa, yaitu malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Saat itu beliau sedang duduk-duduk bersama dengan seorang sahabatnya. Nah, selama bertamu, Israel terus menatap tajam sahabatnya ini. Begitu urusannya selesai, beliau pun pamit meninggalkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, sahabatnya ini kemudian bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, siapakah orang yang datang tadi itu?" Lalu kemudian Sulaiman mengatakan, "Wahai sahabatku, sesungguhnya yang datang tadi adalah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa." Betapa takutnya, betapa bergidiknya sahabatnya ini mendengar jawaban itu. Lalu beliau meminta kepada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, engkau ini adalah raja dan nabi. Semua makhluk tunduk di bawah kekuasaanmu. Maka bantulah sahabatmu ini. Antarkanlah aku ke sebuah tempat yang tidak mungkin dijamah bahkan oleh Israel sekalipun." Maka sahabat yang dirahmati Allah, permintaan sahabatnya ini kemudian dilakukan, diwujudkan oleh Nabi Sulaiman. Beliau meminta bantuan kepada angin, dan angin mengantarkan sahabatnya ini ke sebuah negeri nun jauh di sana. Namun apa yang terjadi? Begitu sahabatnya ini sampai di negeri yang dimaksudkan, malaikat Israel sudah menunggu sahabatnya itu dan mengambil nyawanya di tempat tersebut. Nah, cerita ini, kisah ini memberikan pelajaran penting dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak pernah bisa menghindari kematian. Bahkan ketika kita berlindung di sebuah tempat terpencil sekalipun, di dalam tembok yang kokoh sekalipun, dia pasti datang menjumpai kita. Maka benarlah Jibril memberikan nasihat kepada Baginda Rasulullah, "Hiduplah sesukamu, namun ingat engkau pasti berjumpa dengan kematian." Yang kedua, Jibril memberikan nasihat kepada Baginda Rasulullah, "Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriqu." Cintailah siapapun, namun ingatlah engkau pasti berpisah dengan orang yang engkau cintai. Selama kita hidup di dunia, kita mencintai banyak hal. Kita mencintai istri kita, suami kita, anak kita. Bahkan bukan hanya siapa, tapi kita mencintai apa. Apa itu bisa berwujud jabatan, popularitas, harta kekayaan, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Kita demikian terpikat dengan hal-hal yang tadi sudah saya jelaskan. Namun ketika kematian menjemput kita, maka semuanya itu akan meninggalkan kita. Bahkan keluarga kita yang selama ini kita bela mati-matian. Bahkan kita rela melanggar perintah Allah, mengerjakan larangan Allah semata-mata berkorban untuk keluarga kita. Ketika kita sudah meninggal dunia, mereka hanya mengantarkan kita ke liang kubur, dan setelah itu mereka pun pergi meninggalkan kita. Nah, yang ketiga, Jibril berpesan kepada Baginda Rasulullah, "Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih."
lakukanlah apapun. Namun ingatlah, setiap apa yang engkau lakukan itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Jibril mengingatkan kepada kita bahwa segala perbuatan kita, baik atau buruk, sebenarnya membawa konsekuensi dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun perbuatan yang tidak dipertanggungjawabkan. Perbuatan baik akan berbuah kebaikan, perbuatan buruk akan berbuah keburukan. Kita tanamkan kejujuran, kepercayaan yang kita dapatkan. Kita tanamkan pengkhianatan, yang kita dapatkan adalah kebencian, sakit hati, dan ketidakpercayaan itu sendiri. Kata orang, semua hidup ini berlaku dalam konteks hukum tanam tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang nantinya kita akan tuai. Namun berbeda dengan hukum alam, hukum sosial ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki time of response yang berbeda. Manakala kita melakukan satu perbuatan pelanggaran misalnya saat ini, belum tentu dampaknya terjadi saat itu pula, besok, minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan. Kenapa demikian? Adanya penangguhan-penangguhan semacam itu, waktu yang demikian lama tersebut dimaksudkan agar kita punya waktu untuk membenahi, memperbaiki diri kita. Namun ingatlah, tidak ada satu perbuatan kita pun yang luput dari pertanggungjawaban. Nah, demikianlah sahabat yang dirahmati Allah, 3 nasihat Jibril kepada kita semuanya yang tidak semata-mata diperuntukkan kepada baginda Rasulullah, namun juga kepada kita selaku pengikutnya. Mudah-mudahan kita mengingatnya dengan baik dan kita menjadikannya sebagai panduan di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.